Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus, kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu khususnya di pelajaran sosiologi. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, minggu kemarin Ibu memberikan materi berkaitan dengan materi bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Oke, masih ingat bentuk-bentuk perubahan sosial apa saja? Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor internal dan eksternal mengapa perubahan sosial itu terjadi. Nah, mungkin kalian sudah banyak melihat ya dan bahkan mengalami sendiri bagaimana perubahan sosial ini terjadi baik di masyarakat maupun di lingkungan terdekat kalian. Oke. Dalam faktor internal dan eksternal, perubahan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada faktor internal ya, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Namanya juga intern, berarti bahwa terjadinya perubahan sosial itu disebabkan karena adanya faktor yang menyebabkan dari dalam masyarakat itu sendiri ya. Apa contohnya? Yaitu faktor internal ini ada beberapa. Pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk ya. Nah, bertambah dan berkurangnya penduduk ini misalnya kalau terjadinya pertambahan, biasanya apa coba yang teralami di masyarakat? Terutama di masyarakat kota, karena terjadinya arus urbanisasi ya. Arus urbanisasi itu adalah perpindahan dari desa ke kota atau dari masyarakat yang mungkin masih jauh terpencil dan berdatangan ke masyarakat yang kota yang sudah lama gitu ya, sudah banyak aktivitas yang dilakukan baik dari sisi ekonomi, pendidikan, sehingga banyak sekali masyarakat yang dari daerah datang ke masyarakat kota. Misalnya contohnya ada seorang siswa atau murid datang dari desa, dari pelosok, datang ke kota untuk mencari sekolah atau tempat kuliah ya, sehingga di kota mengalami perubahan dari arus urbanisasi. Bisa karena kemacetan bertambah penduduk bisa menyebabkan kepadatan di satu masyarakat ya, atau juga akhirnya menimbulkan kemacetan. Nah, itu masyarakat kota mengalami perubahan ya setelah adanya arus urbanisasi. Berikutnya bisa juga adanya berkurangnya penduduk. Nah, berkurangnya penduduk penyebabnya adalah karena faktor kematian. Ya, ada sebagian masyarakat yang di sebelahan negara mana gitu ya, bahwa penduduknya itu banyak yang meninggal dunia, tapi tidak dibarengi dengan kelahiran. Akhirnya masyarakat tersebut atau negara tersebut kekurangan jumlah penduduk. Nah, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat tersebut ya. Oke, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang kedua adalah faktor internal kedua mengapa terjadinya perubahan, yaitu adanya penemuan-penemuan baru ya. Nah, penemuan-penemuan baru ini terbagi menjadi dua. Di sini ada discovery dan ada invention. Apa itu discovery? Discovery itu adalah
penemuan yang betul-betul baru, yang penemuan ini bisa berupa dalam bentuk alat, ide atau gagasan ya. Misalnya penemuan pertama kali ditemukannya mesin mesin pembuat apa gitu ya, misalnya mesin pembuat kerupuk misalnya. Itu orang yang pertama kali menemukan mesin itu, maka itu masuknya kategorinya adalah discovery. Jadi ya discovery itu betul-betul penemuan yang pertama kali ditemukan ya, bisa ide atau gagasan atau bahkan alat itu sendiri ya. Atau misalnya penemu HP, handphone gitu ya. Penemu handphone pertama kali siapa? Penemu lampu pijar siapa? Nah, pada saat penemuan itu sudah diterima, bahkan sudah diakui, diterima dan digunakan oleh masyarakat, maka itu menjadi sebuah invention atau penemuan yang sudah diterima baru tersebut, penemuan baru tersebut terus diterima, digunakan sehingga sudah menjadi terbiasa alat itu digunakan oleh masyarakat ya. Misalnya kamu pertama kali yang menemukan HP siapa, terus sekarang kalian menggunakan HP tersebut ya, kalian sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya HP, maka HP itu adalah sebuah invention. Tapi penemu pertama kali dari HP tersebut siapa, itu adalah discovery. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Jadi gini maksudnya ya, siapa penemu HP? Kalian kan sebelumnya belum tahu apa itu HP, dan bahkan tidak tahu sebelumnya bahwa HP itu asal muasalnya dari mana, siapa yang menemukannya kan. Nah tapi ada yang menemukan pertama kalinya. Nah setelah HP itu ditemukan, terus diakui, diterima dan bahkan digunakan oleh masyarakat, maka itu menjadi sebuah invention, sehingga kalian menggunakan HP yang sudah lebih jauh berkembang. Mungkin udah diperbarui HP tersebut ya, sudah modelnya bagus, fungsinya banyak, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi bisa juga sudah menjadi alat untuk bekerja dalam HP tersebut, alat untuk melakukan jual beli ya. Nah ini pembaruan dalam HP tersebut ini disebabkan karena invention ya, pembaharuan. Bisa dibedakan ya discovery dengan invention. Oke, nanti kamu cari lagi contoh-contohnya dengan gambar yang lebih lengkap ya. Oke, yang ketiga, faktor internal ketiga kenapa perubahan terjadi itu disebabkan karena adanya di masyarakat itu terjadinya pertentangan ya atau konflik ya. Ini biasanya di masyarakat tersebut terjadinya konflik-konflik ya, baik konflik antar suku, konflik agama, bahkan konflik politik ya, yang sering terjadi di masyarakat, sehingga menyebabkan adanya perubahan di masyarakat. Contoh misalnya dengan adanya konflik suku ya, antar suku, itu biasanya ada hal-hal yang berubah. Bisa ada suatu masyarakat seperti misalnya waktu itu terjadi di Sampang ya, di Jawa Timur, itu terjadi konflik sara ya, konflik mengatasnamakan perbedaan mazhab gitu ya. Nah pada saat konflik terjadi, maka di masyarakat itu ada perubahan ya, bisa ada yang kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal ya, karena terjadi karena konflik tersebut, sehingga di masyarakat tersebut mengalami perubahan ya. Banyak juga contoh-contoh yang lain, misalnya adanya konflik agama atau konflik politik ya. Nah itu adalah faktor ketiga, adanya terjadinya pertentangan di masyarakat atau konflik. Yang keempat, yaitu faktor keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah kalau revolusi ini mungkin kalian tahu gitu ya, revolusi ini adalah yang sebelumnya kemarin dibentuk-bentuk kan ada ya, revolusi adalah perubahan yang berjalan secara cepat ya, karena ada dorongan dari suatu situasi atau sistem yang tidak bisa dipertahankan ya. Seperti contohnya kalau di Indonesia itu pernah teralami dalam satu hari saja, itu terjadinya di tahun 1998 ya, 98,
itu terjadi reformasi gitu ya. Nah ini sama, ini bisa menjadi satu contoh bahwa di masa terjadi suatu pemberontakan atau revolusi ya, dengan satu hari saja itu bisa berubah segalanya ya, bisa merubah sistem pemerintahannya, di mana waktu itu sistem pemerintahan masih dipegang oleh pemerintahan Orde Baru ya, yang di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Namun pada saat terjadinya reformasi tersebut dalam satu hari pemerintahan bisa dapat digulingkan. Pada pemerintahan itu sudah berjalan beberapa puluh tahun ya, beberapa periode 4 yang menjelang kelima, sehingga pada saat itu sistem pemerintahan pun berubah menjadi sistem reformasi ya. Ingat gak kalian? Kemudian kalian ingat ya, peristiwanya ini sangat terkenal, peristiwanya sangat dikenang sampai menimbulkan suatu ini ya, peristiwa yang sangat fenomenal ya, karena melibatkan para mahasiswa juga di sana turut andil dalam melakukan reformasi ini ya. Nah itu pada saat setelah terjadi reformasi maka pemerintahan pun berubah ya, sangat cepat. Oke, itu adalah faktor yang menjadi penyebab dari internal gitu ya. Nah sekarang setelah faktor internal ya 4 tadi, maka ada faktor eksternalnya. Kalau tadi faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, maka sekarang ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal gitu? Apa saja yang ada dalam faktor eksternal tersebut yang bisa menimbulkan terjadinya perubahan sosial? Oke. Nah, faktor eksternal di sini pun sama, ada 4 ya. Pertama adalah satu, adanya lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Artinya di sini adalah lingkungan alam. Bisa lingkungan alam ini misalnya terjadi karena faktor bencana alam gitu ya. Faktor bencana alam misalnya penyebabnya adalah bisa disebabkan karena adanya bencana alam banjir, bencana alam longsor ya. Bisa juga kejadian pada saat kemarin peristiwa yang sangat besar yaitu tsunami ya, terjadi bencana alam yang sangat besar, terjadinya peristiwa tsunami yang menghancurkan seluruh masyarakat di Aceh, sehingga Aceh setelah kejadian tsunami ini mengalami perubahan di masyarakatnya ya, menyebabkan terjadi perubahan sosial yang sangat berarti di sana. Atau bahkan sekarang mungkin kalian sedang mengalami seluruh dunia, bukan hanya kalian tapi kita semua di seluruh dunia mengalami dampak dari virus COVID-19. Ini sangat besar sekali dampaknya ya terhadap kita semua. Di masyarakat terjadi perubahan, berdampak kepada ekonomi, kepada kesehatan, kepada pendidikan, sehingga kita semua sekarang pun sekolahnya ya seperti ini, tidak tatap muka gitu ya. Nah ini adalah karena dampak bencana yang sedang terjadi, yaitu bencana virus COVID-19. Semoga ya bencana ini segera berakhir, segera terlepas di bumi ini, dan kita kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala ya, seperti normal pada umumnya. Oke, itu adalah faktor eksternal karena bencana alam ya. Oke, yang kedua adalah selain karena bencana alam atau lingkungan alam atau lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, yang kedua adalah peperangan. Nah, peperangan ini kalau tadi ada reformasi itu terjadinya di dalam masyarakat gitu ya. Tapi kalau peperangan ini adalah penyebabnya adalah suatu bentuk penjajahan ya. Artinya kita semua sebagai bangsa negara Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan ya 17 Agustus merayakan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, karena bangsa Indonesia ini pernah
menjadi negara terjajah, menjadi negara yang korban daripada kaum imperialisme ya, kaum kapitalisme, sehingga Indonesia pernah menjadi negara terjajah ya. Indonesia pernah mengalami penjajahan dari negara Eropa, Belanda, bahkan Jepang ya. Nah, akibat daripada peperangan, apa sih yang menyebabkan perubahan di masyarakat? Ya, akibat peperangan ya terjadinya pengurangan jumlah penduduk, mungkin karena terjadi penyerangan ya, pemboman gitu ya, sehingga masyarakat banyak yang meninggal dunia. Akhirnya masyarakat berkurang jumlah penduduknya, atau aktivitas masyarakat saat itu tidak stabil ya. Contohnya kita tidak bisa bersekolah, masyarakat bumi asli itu jangankan untuk sekolah, untuk hidup layak saja, menikmati kehidupan yang normal aja tidak bisa karena dalam tekanan penjajah gitu ya. Makanya kita harus bersyukur kita bisa terlepas dari penjajahan tersebut ya. Selain itu, selain tidak aktivitas tidak stabil, keamanan kenyamanan juga kita terganggu, kita hidup terus diperangi gitu ya, dalam zaman kebodohan, dibodohi oleh para penjajah tersebut ya. Belum sisi pemerintah yang belum stabil gitu ya, terus mengalami pasang surut, terus mengalami bongkar pasang gitu ya pada saat penjajahan tersebut, karena Indonesia belum merdeka gitu ya, masih dalam tangan para penjajah. Nah, mudah-mudahan Indonesia sekarang bisa mempertahankan ya kemerdekaannya. Oleh karena itu kita semua harus bersyukur juga dan sambil mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bisa membuat negara Indonesia lebih maju. Betul nggak ya? Seperti itu. Nah, kalian nanti akan sebentar lagi kita semua akan merayakan 17 Agustus 1945 ya. Merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang sudah berulang tahun yang kesekian puluh tahun ya. Karena kita sekarang sudah berada di era 2020 dan ini sudah banyak mengalami perubahan tentunya ya, dari waktu, dari dampaknya, sangat sekali banyak yang sudah mengalami perubahan. Oke, Ibu akan lanjutkan. Berikutnya adalah pengaruh kebudayaan lain. Nah, ini pun adalah yang menjadi faktor penyebab kenapa perubahan sosial terjadi di kita atau di masyarakat kita pada umumnya ya, yaitu karena kontak kebudayaan dengan masyarakat lain. Nah, ini kenapa kita bisa terpengaruh oleh kebudayaan lain? Ya tentunya karena kita sekarang sudah di era globalisasi dan modernisasi. Tentunya di era globalisasi dan modernisasi kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebudayaan lain ya. Contohnya apa sih yang menyebabkannya? Ya banyak sekali ya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bangsa Indonesia itu terpengaruh kebudayaan lain. Yaitu salah satunya adalah kita sudah menggunakan sarana satelit ya. Nah, melalui sarana satelit tersebutlah melalui internetnya ya, melalui media-media yang lainnya kita bisa kontak secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Contohnya misalnya dalam hal 3F itu ya, fun, fashion, dan food, itu benar-benar kita sudah sangat terpengaruh oleh kebudayaan lain ya. Misalnya dalam fashion, wah banyak sekali pengaruh pakaian atau fashion tren-tren luar negeri sudah datang, sudah kita rasakan, bahkan kita sudah mengikutinya karena itu diperoleh oleh kita melalui lewat internet maupun lewat kontak langsung ya. Oke, terus berikutnya dalam hal makanan juga, kalian sekarang sudah banyak mengenali makanan-makanan yang datangnya dari luar ya. Misalnya kalian lebih mengenal lagi hamburger sekarang ya, mengenal lagi sekarang bread Korean garlic gitu ya, benar nggak? Enak sekali kan itu ya. Belum lagi minuman ala-ala dari minuman Thai tea gitu ya. Ada minuman lainnya yang kalian sekarang sudah banyak merasakan, menikmati gitu. Nah, itu karena secara tidak langsung kita terpengaruh oleh kebudayaan luar ya, sehingga kita merasakan dampak dari kebudayaan luar tersebut ya. Terus atau misalnya kalian sudah mengenal berbagai macam budaya-budaya dari film ya, misalnya film-film, lagu-lagu gitu ya, TikTok apalagi ya sekarang.
wah benar-benar ini kontak kebudayaan luar itu sudah banyak mempengaruhi kepada masyarakat kita ya. Oke, itu adalah pengaruh kebudayaan masyarakat budaya luar gitu ya. Nah, sehingga mempengaruhi kebudayaan kita. Oke. Berikutnya adalah yang keempat adalah amalgamasi. Nah, amalgamasi ini atau disebut juga perkawinan campur, yaitu perkawinan campur bisa antar negara atau bisa juga antar daerah. Kalau antar negara atau misalnya antar ras ya, mungkin kalian sudah belajar ya waktu di kelas 2, ingat gak materi tentang diferensiasi ras ya, dimana kita mengenali ada 4 ras loh, masih ingat gak ya. Nah, jadi di antara 4 ras itu mengalami perkawinan campur, misalnya ras Asia menikah dengan ras Kaukasoid atau Eropa ya, sehingga banyak sekali terjadi perkawinan campur. Sekarang mungkin banyak juga artis ya yang tidak sengaja atau bahkan memang menemukan jodohnya dengan masyarakat dengan penduduk luar negeri misalnya ya, contohnya misalnya kayak siapa ya itu yang terkenal itu yang mendapatkan artis yang menikah beramalgamasi ya dengan penduduk atau warga negara luar negeri. Misalnya kalau artis itu ada Anggun C. Sasmi gitu ya, dia menikah dengan orang Prancis gitu ya. Setelah itu dia tinggal di sana gitu ya, dia mengenali kebudayaan Prancis, terus tapi dia ternyata balik lagi ke negara Indonesia, dan sekarang dia hidupnya diwarnai oleh 2 kebudayaan gitu ya, budayaan Asia atau Indonesia dan kebudayaan Prancis tentunya. Nah, itu yang disebut dengan amalgamasi. Sehingga dari amalgamasi itu banyak yang terjadi sekali perubahan-perubahannya di masyarakat kita ya. Kita sudah banyak mengenali masyarakat kita budaya-budaya barat ya, karena hasil dari perkawinan campur gitu ya atau amalgamasi. Oke. Nah, itu adalah faktor eksternal kenapa perubahan sosial itu bisa terjadi di masyarakat. Oke ya, bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tugasnya adalah buat kalian setelah menyimak penjelasan ibu yang tidak terlalu banyak contoh, tidak terlalu mungkin banyak gambar-gambar yang ibu tampilkan, justru sengaja gitu ya. Tugasnya buat kalian membuat PowerPoint ya, 1 orang 1. PowerPointnya adalah berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial karena faktor internal dan faktor eksternal. Oke ya, ibu ulangi lagi. Faktor internal itu ada 4, yaitu 1, bertambah dan berkurangnya penduduk ya. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, adanya pertentangan di masyarakat atau konflik. Dan yang keempat adalah apa yang keempat? Adanya apa keempat tadi? Masih ingat gak yang keempat? Terjadinya pemberontakan atau reformasi ya. Nah, faktor eksternal adalah ada 4. Ulangi lagi, ayo siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah karena keadaan alam ya, karena bencana alam atau karena perubahan karena faktor fisik gitu ya, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Ini biasanya faktor alam ya, bisa terjadi karena bencana alam. Kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain atau budaya luar atau budaya barat. Yang keempat, amalgamasi atau perkawinan campur ya. Bikin kalian PowerPoint-nya, lengkapi semuanya dengan contoh, dan berikut contohnya itu diberikan gambar yang sesuai dengan contoh yang kalian cari. Oke ya, itu yang ibu jelaskan mengenai faktor pendorong dari adanya perubahan sosial, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Ya, itu saja barangkali ya. Silakan dicari, dibuat PowerPoint-nya sebaik mungkin ya. Kalian setelah dibuat lengkap dengan contoh dan dengan gambar-gambarnya, tidak boleh sama gambarnya, tidak boleh saling ngopi. Kalau bisa gambar-gambarnya yang berbeda ya. Kalian bisa kirim untuk tugasnya itu, kalian bisa kirim langsung di Google Classroom kalian. Boleh, silakan.
atau melalui e-learning kalian ya. Portal e-learning boleh ya, kalian bisa kirimkan ke dalam dua pilihan tadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai atau kesalahan yang sifatnya dari ibu datangnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan kali ini ibu cukupkan sekian. Kalian harus tetap semangat. Mudah-mudahan kalian akan bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali seperti sedia kala.